Kali ini, kita mau coba ngintip masa depan nih. Kita akan bedah sebuah analisis menarik tentang peluang-peluang besar di tahun 2026. Ini bukan soal tren yang lagi heboh sekarang, tapi justru tentang apa yang bakal muncul setelah semua hype itu reda. Nah, sumber yang kita bahas ini memulai dengan pertanyaan yang sedikit aneh. Coba kita bayangin, 2 tahun dari sekarang, di 2026, semua orang udah bosen sama yang namanya AI dan kripto. Udah nggak seru lagi. Menurut mereka, justru di saat sepi itulah, saat semua orang udah nggak peduli lagi, peluang-peluang emas yang tadinya ketutupan sama hiruk-pikuk baru mulai kelihatan dengan jelas. Oke, kita langsung masuk aja ke yang pertama. Peluang ini datang dari sebuah jenis AI yang spesifik banget namanya Agen AI. Sumbernya ngasih analogi yang sederhana tapi dalam banget. Coba pikirin deh, Agen AI itu bukan sekedar program. Anggap aja dia itu kayak pegawai beneran yang kita kasih komputer dan tugas. Nah, ini dia beda kuncinya. AI biasa kan kita suruh, dia jawab, titik. Kalau agent AI ini beda. Kita kasih dia satu tujuan besar, misalnya riset pasar untuk produk baru, dia bisa mikir sendiri langkah-langkahnya, browsing internet, bahkan ngobrol sama AI lain buat ngelesain tugasnya dari A sampai Z. Artinya apa? Ya artinya Anda bisa punya asisten digital yang nggak pernah tidur, nggak pernah capek, bisa disuruh ngurusin sosmed, riset kompetitor, trading otomatis, pokoknya bisa jalanin bisnis Anda non-stop, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Keren kan? Oke, sekarang kita pindah ke peluang kedua. Yang ini agak beda nih, kita masuk ke dunia kripto, lebih spesifiknya pasar prediksi. Tapi sebelum kita lanjut, ini penting banget ya. Ada disclaimer yang sangat tegas dari sumbernya, dan kita harus sampaikan ini. Platform yang akan kita bahas ini ilegal di Indonesia. Jadi pembahasan ini murni buat tujuan edukasi dan informasi aja ya, bukan ajakan untuk menggunakan. Jadi apa sih pasar prediksi itu? Gampangnya gini, ini adalah platform tempat orang-orang bisa bertaruh atau memprediksi hasil dari berbagai kejadian di masa depan. Apa aja? Dan topiknya tuh macem-macem banget. Dari yang serius kayak kebijakan ekonomi The Fed, pertemuan politik tingkat tinggi, sampai gosip selebriti kayak Taylor Swift bakal hamil atau enggak. Apapun bisa jadi bahan prediksi di sana. Sumber ini melihat ada 2 potensi di sini. Pertama, pasarnya sendiri masih baru dan terus berkembang. Kedua, dan ini yang menarik di dunia kripto, dengan aktif berpartisipasi dan menciptakan volume transaksi, pengguna punya kesempatan buat dapat airdrop alias token gratis dari platform itu di masa depan. Oke, peluang ketiga ini levelnya sedikit lebih teknis. Tapi ini keren banget karena ini adalah titik di mana 2 ide sebelumnya, agen AI dan kripto, itu nyambung. Oke, kita pahami dulu istilahnya. Farming airdrop itu intinya sebuah strategi. Anda sengaja sering-sering transaksi di platform kripto yang masih baru, tujuannya biar tercatat aktif dan nantinya dapat hadiah token gratis pas platformnya udah besar. Nah, ini dia momen ahanya. Sumber ini menggabungkan semuanya jadi satu strategi otomatis. Jadi Anda set up agen AI, terus program dia buat trading otomatis di berbagai platform kripto tadi. Tujuannya apa? Buat ngejar volume transaksi sebanyak-banyaknya demi memaksimalkan peluang dapat airdrop tanpa perlu kita pantengin terus-terusan. Nah, untuk peluang yang terakhir, kita geser total nih. Kita tinggalin dulu dunia AI dan kripto yang canggih-canggih, kita balik lagi ke pasar saham yang lebih tradisional. Menurut analisis pribadi dari sumber ini, di saat semua orang sibuk ngejar teknologi baru, ada peluang besar yang mungkin lagi kelewat, yaitu saham-saham perbankan raksasa di Indonesia yang harganya, menurut data historis, lagi murah banget. Coba deh kita lihat datanya. Grafik ini nunjukin seberapa dalam penurunan harga saham BBCA dari puncaknya. Waktu resesi 2008, turun 47%. Waktu pandemi 2020, turun 38%. Dan menurut data sumber ini, saat ini penurunannya udah mencapai 41%. Angka yang, wow, luar biasa dalam. Dan ini kutipan langsung dari sumbernya, yang nunjukin keyakinan mereka. Mereka bilang, ini adalah diskon yang luar biasa murah. Jadi mereka melihatnya bukan sebagai bahaya, tapi justru sebagai kesempatan langka yang jarang terjadi. Oke, sebagai penutup, semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang penting banget. Dengan adanya teknologi kayak agen AI yang bisa melakukan semuanya secara otomatis, apakah ini artinya yang udah kaya bakal jadi makin kaya dan yang lain makin ketinggalan? Ternyata, kesimpulan akhir dari sumber ini bukan soal tips investasi, tapi lebih ke sebuah ajakan. Kuncinya bukan melawan teknologi, tapi justru merangkul dan mempelajarinya secepat yang kita bisa. Karena katanya, cuma itu satu-satunya cara biar kita nggak tertinggal di era yang baru ini.